Pas waktu mereka berdiam diri di sana, tiba-tiba suasana ini sudah menjadi beda. Mereka sudah merasakan aura-aura yang membuat mereka itu merinding. Dan ternyata benar, gak lama kemudian ada sesuatu benda yang dilempar ke arah mereka. Lama-kelamaan, suara ini semakin mendekat. Nah, begitu suara ini semakin dekat, barulah mereka paham, ini suara perempuan nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wahyu. Wahyu bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah dialami bersama Wahyu dan teman-temannya ketika mereka camping di satu lokasi di daerah Jember, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Wahyu. Jadi Wahyu tinggal di Jember, Jawa Timur, dan dia cerita tentang pengalaman yang pernah dialami pada saat Wahyu ini camping di sebuah air terjun di daerah Jember. Nah, kejadiannya di sekitaran tahun 2004, di mana waktu itu Wahyu ini masih sekolah dan duduk di bangku kelas 2 SMA. Jadi di masa-masa itu, di tahun 2004 itu, Wahyu ini punya sekumpulan teman-teman yang dimana waktu itu mereka semua senang melakukan kegiatan outdoor seperti hiking ke gunung, camping di satu tempat, dan ini dilakukan hampir setiap seminggu sekali. Jadi pada saat hari Sabtu mereka pulang sekolah, mereka selalu persiapan untuk camping di satu tempat, dan itu dilakukan di tempat-tempat yang berbeda. Jadi Wahyu dan teman-teman ini sudah kompak sekali, dan biasanya mereka ngumpul di rumah salah satu teman Wahyu yang namanya Roni. Nah, di rumah Roni inilah tempat mereka nongkrong. Jadi di hari-hari biasa, di hari-hari aktif, mereka mulai membicarakan ini, kita akan melakukan kegiatan apa lagi di hari Sabtu besok. Waktu itu mulailah ada usulan dari satu temennya yang cewek namanya Yanti. Yanti ini sempat usul, gimana kalau kita camping di daerah perkebunan kopi di daerah Rayap. Nah, ada satu daerah di mana di sana ini adalah perkebunan kopi di Jember, yang di situ ada wisata air terjun. Tapi selain wisata air terjun, ada juga area untuk camping. Nah, biasanya di tempat itu digunakan untuk anak-anak pecinta alam ini sebagai tempat untuk menggelar kegiatan diklat. Nah, kenapa Yanti punya usulan supaya mereka ini camping di daerah perkebunan kopi di Rayap itu? Karena Yanti sendiri dulu pernah diklat di tempat itu.
Jadi pas ada usulan ini, mereka pun sepakat. Dan waktu itu Roni ini sempat bilang, oh, di perkebunan kopi Rayap itu kan ada air terjun. Ya bener, di situ. Cuman waktu itu diklatku nggak di air terjun itu, jadi ada tempat lagi, pokoknya lokasinya bagus lah di pinggir sungai. Nah, mereka pun senang. Mulailah dipersiapkan segala sesuatunya. Perlengkapan-perlengkapan ini dikumpulkan semua di rumah Roni, supaya pada saat hari Sabtu, ketika mereka pulang sekolah, mereka langsung ke rumah Roni dan koordinasi sebentar, mereka langsung berangkat. Tujuannya seperti itu. Nah, benerlah. Ketika hari Sabtu, pulang sekolah, mereka langsung ke rumahnya Roni, dicek lagi perlengkapan-perlengkapan ini dan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi waktu itu mereka membawa banyak sekali logistik dan ditempatkan di satu karier, dan di sisi lain ditempatkan juga peralatan masak, tenda dan lain sebagainya di satu karier. Mereka pun berangkat. Nah, waktu itu di tahun 2004 ini, dari rumah mereka menuju ke satu desa yang dekat dengan perkebunan Rayap itu, mereka naik angkutan umum. Jadi mereka waktu itu nggak naik motor, karena mungkin waktu itu mereka belum punya motor. Di tahun-tahun itu masih banyak angkutan umum yang mengangkut orang menuju ke desa tersebut. Jadi mereka naik angkutan umum itu. Nah, ternyata di tengah perjalanan mereka harus oper lagi menuju ke angkutan desa. Jadi perjalanan itu ditempuh sekitar 1-2 jam perjalanan. Nah, mereka berangkat dari rumah Roni itu jam 1 siang. Nah, setelah mereka menempuh perjalanan dan oper angkutan umum, mereka menempuh waktu sekitar hampir 2 jam, sampailah mereka di satu desa. Desa ini desa terakhir sebelum menuju ke kebun Rayap atau di daerah air terjun ini. Nah, di sana mereka berangkat 7 orang, dan satu-satunya perempuan ini adalah Yanti. Karena Yanti yang tahu jalan menuju ke sana, dan selain itu ada Roni. Roni tahu jalan menuju ke air terjun. Nah, di sana waktu itu belum ada pos perizinan atau apapun itu. Jadi mereka izin ke kepala perkebunan di sana. Awalnya mereka izin ingin mengadakan camping 1 hari 1 malam, dan keesokan harinya sudah pulang. Diizinkanlah oleh petugas perkebunan, dan mereka mulai jalan. Nah, dalam perjalanan ini, karena mereka harus melewati hutan dan benar-benar jalan kaki, di kanan kiri itu banyak ditemui pohon-pohon kopi. Selain itu juga warga di sana ini menanam pohon sengon. Nah, karena suasana waktu itu di sekitar jam 3:30 atau jam 4 sore ini suasana sudah mendung. Waktu itu karena musim hujan. Nah, begitu mereka jalan memasuki hutan, kondisinya sudah mulai mendung. Ingatlah waktu itu Wahyu, bahwa nggak semua bawa jas hujan. Jadi nggak semua dari mereka ini bawa jas hujan. Nah, waktu itu karena Wahyu sudah berpikiran, yang penting sampai lokasi kita harus sudah mendirikan tenda, supaya ketika hujan, mereka semua sudah aman di dalam tenda. Jadi Wahyu, Yanti, dan 1 orang temannya lagi yang namanya Bina, 3 orang ini jalan agak cepat. Harapan Wahyu waktu itu supaya ketika sampai di sana, mereka sudah mendirikan tenda. Jadi ketika teman-temannya datang, tenda sudah siap. Jadi Wahyu jalan lebih cepat. Diikuti Yanti yang di belakang, dan di belakang lagi ada Bina. Sementara 4 orang teman yang lain, mereka jalan santai. Karena mereka ada yang ngerokok juga, jadi mereka lebih sering berhenti. Sedangkan Wahyu, Yanti, dan Bina ini, mereka nggak ada yang ngerokok. Dan yang kedua, fisik mereka bisa dikatakan yang lebih kuat daripada yang lain. Sekitar 1 jam perjalanan, waktu itu suasana sudah mulai gelap, ditambah dengan mendung. Mereka belum menemukan jalan, belum menemukan daerah yang dimaksud atau lokasi yang dimaksud, dan waktu itu hujan sudah mulai turun. Mulailah panik mereka, karena nggak semua bawa jas hujan, apalagi Wahyu dan 2 orang temannya yang lain yang jalan lebih dulu ini, mereka juga nggak bawa jas hujan. Jadi, mereka mempercepat langkahnya, mereka masuk hutan lagi. Dan ketika hujan semakin deras, mereka semakin mempercepat langkahnya,
Sampai-sampai waktu itu mereka ndak inget 4 orang teman yang lain yang masih ada di belakang. Jadi si Wahyu dan Yanti dan juga satu temannya ini, mereka cuma kepikiran yang penting tenda ini segera berdiri karena hujan sudah mulai turun dengan derasnya. Nah, begitu hujan ini deras-derasnya dan suasana itu sudah mulai gelap, mereka ada di satu persimpangan. Persimpangan ini menuju ke kanan dan agak menuju ke sebelah kiri. Disinilah mereka bingung. Dan waktu itu karena Yanti yang tahu jalannya, Yanti bilang, kita belok kiri. Oh iya, belok kiri ya? Iya. Nah, waktu itu Wahyu sudah nggak mikir terlalu banyak, karena dia sudah bingung dengan hujan yang deras. Jadi ketika Yanti ngomong, kita belok kiri yuk, langsunglah diikuti kata-kata Yanti ini, mereka belok ke arah kiri. Dan mulailah mereka masuk lagi ke dalam hutan, suasana sudah mulai gelap, dan ketika jam 6 atau jam setengah 7 malam, suasana sudah benar-benar gelap dan mereka belum juga sampai. Nah, barulah waktu itu, pada saat semua suasana ini sudah gelap, mereka ketemu satu sungai. Sungai ini ukurannya cukup luas, cukup besar. Jadi Wahyu langsung tanya ke Yanti, ini lokasinya di mana, Yan? Ya, kita harus nyebrang sungai. Oh ya sudah, ayo kalau gitu, hati-hati ya. Dalam kondisi yang hujan deras, suasana sudah mulai gelap, dan mereka nggak ada satupun yang bawa senter. Karena senter dibawa 4 orang teman yang lain, yang waktu itu belum datang. Jadi mereka mulai nyebrang sungai, karena sungai masih dangkal. Begitu setelah menyeberang sungai, mereka sampai di satu area. Yang di area ini, semua ditumbuhi bambu. Jadi bisa dikatakan ini hutan bambu. Dan bambu ini sudah menjulang begitu tingginya, sampai membuat di dalam itu suasananya semakin gelap. Di sana ada rerimbunan pohon bambu. Mereka langsung menepi, ngambil posisi persis di samping rerimbunan pohon bambu itu. Nah, waktu itu karena kondisi baju mereka sudah basah kuyup, dan mereka juga merasa kedinginan. Jadi waktu itu mereka cuma bisa menepi. Mereka cuma bisa menepi dan sambil menunggu 4 orang teman yang lain. Nah, pada saat inilah, sambil menunggu dalam suasana yang begitu gelap, Wahyu tanya ke Yanti, Yan, ini air terjunnya di mana ya? Air terjun Rayap itu. Yanti langsung dengan mimik wajah yang kaget. Yanti langsung jawab, loh, kalau air terjun ya bukan di sini. Ini lokasi Kudiklat. Nah, disinilah Wahyu sudah mulai merasa panik. Waduh, jangan-jangan 4 orang teman yang lain ini menuju ke air terjun yang tadi belok ke arah kanan. Jadi Wahyu tanya lagi ke Yanti, loh Yan, berarti lokasi air terjun bukan di sini. Bukan, kan dari tadi, dari awal aku nggak pernah bilang kalau aku digelatnya di air terjun. Aku digelatnya ya di sini. Nah, pemikiran Yanti waktu itu, mereka akan menuju ke kebun kopi Rayap. Mereka akan ngecamp di lokasi yang ditunjuk Yanti. Nah, disinilah Wahyu merasa bahwa mereka kurang koordinasi dan mereka kurang bersepakat pada saat itu, di mana mereka akan mendirikan tenda, di mana mereka akan ngecamp. Nah, pada saat itu Wahyu ini berpikir, mungkin teman-teman yang lain, 4 orang lainnya itu berpikiran mereka akan ngecamp persis di sebelah air terjun Rayap. Sedangkan Yanti punya pikiran sendiri. Nah, disinilah Wahyu merasa, wah, ini berarti ada kesalahpahaman. Dan mereka kurang koordinasi, mereka memaklumi itu, memahami itu, terutama Wahyu. Karena yang diingat oleh Wahyu, dari awal mereka mendiskusikan ini, tidak pernah ada kesepakatan mereka akan ngecamp di lokasi mana. Jadi spesifiknya mereka nggak menyepakati itu. Jadi begitu mereka ada di tengah-tengah hutan bambu, akhirnya mau nggak mau, Wahyu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sementara begitu si Wahyu ini punya inisiatif, ya sudahlah, kalau gitu, kita balik aja. Kita menuju ke air terjun Rayap. Nah, Yanti juga bingung. Dia noleh kanan kiri. Yuk, air sungainya sudah nggak kayak tadi. Begitu Wahyu ngeliat, ternyata benar. Air sungai yang tadinya mereka lewati masih dangkal. Dan waktu itu airnya nggak begitu deras alirannya. Aliran waktu itu, aliran sungainya begitu deras dan airnya sudah menjadi keruh. Nah, mungkin karena waktu itu sudah berjam-jam hujan yang akhirnya membuat sungai ini alirannya deras dan mulai menjadi keruh dan nggak mungkin bisa dilewati lagi. Disitulah akhirnya mereka bertiga pasrah dan mereka cuma berdiam diri. Mulailah dibuka tas karier ini, apa yang mereka bawa kira-kira.
Mereka sudah tahu, mereka sudah paham dari awal tenda ini nggak mereka bawa. Tenda dan peralatan masak dibawa oleh 4 orang teman yang lain. Jadi mereka hanya ingat logistik mereka yang bawa dan cemilan-cemilan itu mereka yang bawa. Mulailah dibongkar, ternyata memang benar. Satu pun mereka nggak bawa kompor. Dan dari mereka itu nggak ada yang punya korek. Jadi untuk bakar api unggun pun mereka nggak bisa. Yang mereka bisa lakukan, mereka buka mie instan, diremuk-remuk dan dibuat cemilan untuk nganjal perut. Nah, sementara berjam-jam kemudian mereka masih bingung. Yang mereka bisa lakukan hanya cuma berdiam diri di sana, sedangkan mereka sama sekali nggak bisa nyebrang sungai. Nah, disitulah sampai berjam-jam kemudian, dan waktu itu mereka nggak tahu jam berapa. Yang jelas, suasana hutan ini sudah mulai senyap. Hujan sudah mulai reda, tapi aliran sungai ini masih deras. Pas waktu mereka berdiam diri di sana, tiba-tiba suasana ini sudah menjadi beda. Mereka sudah merasakan aura-aura yang membuat mereka itu merinding. Dan ternyata benar, gak lama kemudian ada sesuatu benda yang dilempar ke arah mereka. Begitu Wahyu ngelihat, yang jatuh tadi ini adalah akar pohon bambu. Nah, waktu itu yang ada di pikiran Wahyu, akar pohon bambu ini letaknya jelas ada di bawah. Kalau waktu itu yang jatuh ini adalah ranting pohon bambu, mereka mungkin masih masuk akal. Tapi ini akar pohon bambu. Kalau teman-teman tahu, akar pohon bambu ini besar, yang sudah kering, dan cukup berat. Nah, yang membuat Wahyu itu nggak habis pikir, akar bambu ini ada di bawah, kenapa kok tiba-tiba jatuh dari atas? Nah, disinilah Wahyu bisa ngelihat raut wajah Yanti dan juga satu temannya yang lain ini, yang namanya Pina. Dia sudah mulai panik, wajahnya sudah mulai pucat. Nah, pada saat bersamaan, tiba-tiba Wahyu itu ngelihat ada sosok bayangan hitam. Sosok bayangan hitam ini lewat di depan mereka persis. Dan secara bersamaan, pas Wahyu ngelihat sosok bayangan hitam ini, Yanti itu nyenggol tangannya Wahyu. Seolah-olah Yanti ini ngasih kode ke Wahyu, yuk lihat yuk. Kayak seolah-olah seperti itu. Jadi Wahyu lihat ke arah Yanti. Yanti itu sambil tatapannya itu tajam. Kayak bener-bener dia itu kaget dengan pemandangan yang baru dia lihat. Nah, sepersekian detik mereka itu melihat sosok bayangan hitam itu lewat. Nah, disitulah mereka sudah mulai panik. Dan mereka ini bingung. Mereka harus ngapain lagi. Sedangkan baju sudah basah kuyup. Dan posisi mereka itu sudah nggak tahu mereka harus tidur di mana. Nah, kalaupun waktu itu salah satu dari mereka ini pengen nyemil sesuatu atau pengen ngambil sesuatu, mereka cuma bisa nyolek salah satu temannya sambil nunjuk barang yang pengen diambil. Nah, Wahyu waktu itu pengen nyemil mie instan. Karena saking takutnya, dia cuma bisa nyolek badannya si Yanti sambil nunjuk mie instan. Yanti pun langsung ngasih ke Wahyu, dan Wahyu makan dengan pelan. Di suasana yang begitu senyapnya, tiba-tiba mereka ini dilempar sekali lagi dengan akar pohon bambu. Nah, waktu itulah mereka sudah benar-benar takut, akhirnya membuat mereka ini pindah tempat. Nggak lagi mereka berdiam diri di situ. Nah, sekali lagi mereka cuma berpikir, akar pohon bambu ini kondisinya berat dan biasanya ada di tanah. Akar bambu ini selalu di bawah. Berarti jelas-jelas akar bambu ini ada yang ngelempar. Nah, kondisi inilah yang membuat mereka akhirnya pindah tempat. Begitu mereka pindah tempat, mereka berdiam diri lagi di sana, itu juga nggak mengurangi rasa takut mereka. Karena nggak ada lokasi yang dirasa benar-benar aman. Nah, pas waktu mereka berdiam diri di sana, nggak tahu jam berapa. Yang jelas waktu itu mereka nggak tidur sama sekali karena mereka juga bingung mereka mau tidur di mana. Sedangkan waktu itu juga ditambah kondisi baju mereka ini semua basah. Nah, pas waktu mereka ini berdiam diri di sana, tiba-tiba ada suara dari belakang, dari kejauhan. Awalnya suara ini mereka dengar. Disinilah Wahyu mulai noleh ke arah Yanti. Yanti pun ngelihat Wahyu itu sudah dengan mimik wajah yang benar-benar takut. Jadi mereka berdua ternyata dengar. Dan ternyata Pina, salah satu teman yang lain ini, juga noleh ke arah mereka. Jadi akhirnya mereka jadi paham. Mereka bertiga ini dengar suara itu. Lama-kelamaan,
Suara ini semakin mendekat. Nah, begitu suara ini semakin dekat, barulah mereka paham. Ini suara perempuan nangis. Jadi suara ini semakin keras, semakin kencang. Sudah dari waktu itu, mereka bertiga sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Badan mereka ini kaku, nggak bisa digerakkan. Sambil terus-terusan mereka ini dengar suara tangisan perempuan ini. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kejadian ini terus berlangsung sampai sekitar 10 menit. Dari situlah mereka sudah mulai pasrah. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap nunggu sampai pagi. Nggak tahu apapun itu. Jadi setelah kejadian itu, mulai banyak sekali gangguan. Ada suara seperti orang yang loncat. Dari arah satu pohon ke pohon yang lainnya. Srak, srak. Nah, mereka masih tetap berpikir positif. Sudahlah, mungkin monyet. Mereka tetap berpikiran positif supaya mereka bisa melampaui malam itu. Nah, singkat cerita, sampai subuh hari dan sampai matahari ini terbit, mereka baru bisa mulai tenang. Langsunglah dari situ mereka kemasi barang-barang, mereka masukkan lagi ke dalam tas dan mereka berkemas mau menuju ke air terjun itu. Ternyata begitu mereka ini mau jalan, mereka ngelihat 4 orang teman yang lain sudah ada di seberang sungai dan mereka sudah melambai-lambai dan teriak-teriak ke arah Wahyu dan teman-teman. Woi, tunggu sana aja, tunggu sana. Nah, disinilah baru mereka menjelaskan. Jadi 4 orang yang lain ini, yang termasuk diantaranya ada si Roni, dari awal mereka sudah memilih jalur menuju ke air terjun. Mereka sama sekali nggak punya pikiran mereka akan menuju ke lokasi hutan bambu. Disitulah mereka merasa ada kesalahpahaman dan mereka nggak saling bersitegang di sana. Mereka saling memaafkan karena memang salah paham. Mereka kurang koordinasi dari awal dan mereka memaklumi itu. Akhirnya dari situlah mereka memutuskan ya sudah, memang ini bukan keberuntungan kita hari ini, kita pulang aja lah. Pulanglah mereka menyeberang sungai lagi dan jalan menuju ke bawah. Nah, sesampainya di warung, mereka makan di sana, barulah mereka mulai cerita. Jadi Roni dan 3 orang teman yang lain ini, yang sudah berpisah dengan Wahyu, waktu itu mereka jalan, memang jalan mereka ini sengaja dilambatkan karena ingin menikmati suasana. Dan Roni dan teman-teman itu juga yakin bahwa Wahyu akan jalan lebih dulu karena mereka akan mendirikan tenda lebih dulu. Roni paham tentang itu karena biasanya memang juga seperti itu. Jadi 4 orang yang lain ini, mereka sudah nggak ada pikiran yang macam-macam karena mereka sudah berpikiran nanti akan ketemu di air terjun Rayap. Nah, begitu mereka jalan dan ketemu persimpangan, mereka juga dengan tegas memilih jalur sebelah kanan menuju ke air terjun. Begitu sampai di air terjun, kagetlah mereka. Ternyata Wahyu, Yanti, dan juga Bina nggak ada di sana. Nah, dari situ mereka langsung berpikiran berarti mereka ada di lokasi hutan bambu. Tapi karena waktu itu kondisinya sudah nggak memungkinkan untuk menuju ke hutan bambu, jadi Roni memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Mereka mendirikan di lokasi air terjun, harapannya nantinya Wahyu, Yanti, dan Bina ini akan nyusul ke air terjun itu. Nah, setelah tenda ini berdiri, karena kompor, kopi, dan gula dibawa oleh Roni dan teman-teman ini, jadi yang mereka bisa lakukan cuma bisa masak kopi. Ternyata sambil ngopi, sambil ngerokok selama berjam-jam kemudian, barulah mereka mulai panik dan baru mereka mulai merasa ini Wahyu kok belum juga datang. Di sinilah mereka mulai menyimpulkan berarti mereka ada di hutan bambu dan nggak balik ke sini. Ya sudahlah, mau nggak mau kita harus nunggu di sini sampai pagi. Karena kondisi jalannya nggak memungkinkan dilalui pada malam hari seperti ini, apalagi setelah hujan. Nah, di lokasi air terjun inilah 4 orang itu, Roni dan teman-teman yang lain ini nunggu Wahyu sambil bikin kopi. Di tengah malam, nggak tahu jam berapa, kira-kira jam setengah 12 malam, pas lagi mereka ini asik nongkrong, tiba-tiba 4 orang itu menoleh ke arah yang sama. Mereka melihat ke arah satu titik dan mereka itu kaget. Karena mereka melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini pakai daster warna putih, dan dia ini nonton sepeda ontel. Nah, disitulah mereka semua itu benar-benar tercengang. Mereka sampai berhenti sebentar, nggak bisa ngomong, ngelihat ada sosok perempuan ini. Nah, setelah mereka ngelihat sosok perempuan ini, langsung mereka masuk ke tenda. Disitulah tenda ditutup, dan mereka saling melihat satu sama lain.
Mereka itu nggak percaya kok bisa ada sosok perempuan di tengah hutan seperti ini, di tengah malam jam seperti ini, dan dengan posisi dia bawa sepeda ontel. Jadi malam itu merubah kebiasaan mereka yang biasanya ketika malam hari mereka camping, mereka selalu nongkrong di depan tenda sambil ngobrol. Jadi hampir semalaman mereka ini cuma ada di dalam tenda. Dan mulailah di luar tenda itu terjadi banyak sekali sesuatu yang menurut mereka itu ganjil. Mereka juga dengar ada suara perempuan nangis. Tapi karena mereka merasa lokasi di sana ini sudah memang angker, jadi mereka sudah nggak memperhatikan hal itu lagi. Suara perempuan yang nangis ini sudah diabaikan oleh mereka. Karena fokus mereka, besok pagi mereka harus segera cari Wahyu dan teman-teman. Nah ternyata benar, semalaman itu mereka nggak bisa tidur. Karena banyak sekali gangguan-gangguan di luar tenda. Entah mereka ini tendanya dilempar sesuatu, seperti kerikil dan batu-batu kecil. Kejadian itu terjadi sampai semalaman. Nah, begitu matahari terbit, mereka langsung bongkar tenda mereka dan menyusul Wahyu, Yanti, dan Sibina menuju ke hutan bambu itu. Nah, setelah mereka ketemu dan mereka semua cerita, ternyata mereka semua ini mengalami kejadian yang ganjil selama mereka ada di lokasi itu. Nah, setelah kejadian yang menimpa mereka itu, akhirnya mereka sudah mulai mawas diri. Semenjak kejadian itu, mereka akhirnya koordinasi secara penuh. Mereka koordinasi secara total dan ditentukan secara spesifik. Karena mereka nggak mau lagi terulang kejadian yang semacam ini. Yang terpenting bagi mereka adalah kekompakan tim, satu komando, dan koordinasi yang jelas. Karena Wahyu sendiri sudah merasa, tim mereka ini sudah kompak. Tapi hanya kesalahan yang sepele karena waktu itu mereka tidak menentukan lokasi yang spesifik. Akhirnya terjadilah satu permasalahan yang mereka alami. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Wahyu pada Kembara Sunyi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2004. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wahyu dan teman-teman yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.